Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat BMC dimanapun Anda berada? Semoga di hari ini kita semuanya diberikan kesehatan, keberkahan, keberlimpahan, dan juga kelancaran di setiap usaha kita. Nah, senang sekali untuk di hari ini kembali kami masih bisa menemani panjenengan semuanya bersama dengan Galeri Bumi Mojopahit, gudangnya pusaka berkualitas. Oke Mas Tony, untuk di episode weekend kali ini kira-kira ini apa yang akan kita review untuk sobat semuanya ini Mas Tony? Untuk di episode kita kali ini, beberapa hari terakhir ini banyak yang menanyakan tentang keris Pasupati. Nah, saya juga Pasupati ya. Pasupati saya juga nanti akan tak tunjukkan kepada bolo semuanya. Ada, kalau nggak salah, ada 4 buah pusaka dengan dapur Pasupati. Nah, ini salah satunya. Tapi di sini saya mau bercerita dulu. Jadi saya gini, dulu itu saya juga pernah mendapatkan sebuah pusaka, yang mana pusaka ini dulu saya dapatkan dari sebuah isyarah dulu. Jadi sebelum saya mendapatkan pusakanya, ini saya mendapatkan sebuah isyarah bahwasanya untuk setelah ini gitu, di dalam isyarah saya, setelah ini kamu akan mendapatkan keris dengan dapur Pasupati. Nah, seperti itu. Lalu ternyata selang beberapa hari kalau nggak salah, saya beneran mendapatkan sebuah keris dengan dapur Pasupati. Pusakanya istimewa, dan pusaka ini bisa dibilang apa ya? Warangkanya ini adalah masih warangka gawamnya. Ini warangka originalnya, masih original. Hanya saja ini dadarnya ini tak ganti karena dadarnya yang asli masih ada. Cuma kok kayaknya di sini agak retak gitu. Agak retak gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu pusaka ini mau tak ganti dengan warangka yang lebih bagus dan juga lebih apa ya, kesannya itu biar lebih mewah gitu loh. Karena pusaka ini menjadi sebuah pusaka yang bisa dikatakan itu kelangenan saya. Nah, kelangenan, tetapi kalau ada yang memahari biasanya terus kalau harganya cocok akhirnya terus lepas ya. Nah, lanjut lagi. Ini maunya tak ganti karena untuk di warangkanya ini adalah warangka kayu, kalau nggak salah ini adalah kayu jati. Dia memakai pendok belewah lawasan, dan untuk di bagian tengahnya ini berhias dengan kulit penyu. Nah, ini lawasan, warangkanya masih original. Ini mau tak ganti, rencana seperti itu. Tak pesankan pendok. Nah, pendok apa ya, pendok pesanan yang untuk di pendoknya itu biar dengan bilahnya itu nggak terlalu kepanjangan, tapi nggak tahu kenapa gitu loh, pendoknya itu nggak sempurna, dia nggak sempurna, jadi dia bolong-bolong kayak gini. Akhirnya terus sama tukangnya diganti, Mas tak ganti lagi tapi ukurannya untuk keris normal. Nah, ini gantinya ini saya gini, waktu mau saya ganti warangkanya kayaknya loh ya, untuk di pusaka ini kok kayak seperti nggak mau diganti warangkanya. Tapi saya paksakan, biar apa? Ini itu menjadi sebuah pusaka kelangenan saya. Masa warangkanya kalah dengan yang lainnya gitu loh. Mau tak ganti. Akhirnya terus saya pesankan pendok khusus gitu. Jadi pendoknya itu apa ya, lebih pendek dari ini. Karena untuk di kerisnya itu kalau nggak salah nggak terlalu panjang sih. 30 lebih tapi nggak terlalu panjang seperti kayak 38 dan juga sejenisnya. Nah, terus apa ya, setelah jadi pendoknya itu nggak sempurna, jadi di sini bolong-bolong gitu, nggak cocok ya, nggak sesuai. Kita sama pemiliknya sama tukangnya terus diganti dengan yang ini. Nah, ini adalah pendok yang diganti dengan yang pendok kemarin itu. Nah, terus saya mempunyai kesimpulan kok kayaknya memang keris ini nggak mau diganti ya warnanya. Nggak usah diganti ya kalau gitu ya. Akhirnya terus tak biarkan seperti aja. Ini saja. Ini dapurnya Pasupati, pamornya Pamor Wahyu Tumurun. Nah, ini pun juga nanti akan saya kombinasikan dengan gandengan Pasupati yang lainnya. Ada 4 kalau nggak salah. Saya mempunyai koleksi Pasupati 4. Nah, ini pun juga Pasupati. Nah, ini Pasupati, warangkanya pun juga ini masih originalnya. Jadi ini adalah warangka Ladrang Solo dan dia Gandar Iras. Ini masih original bawaannya. Hanya saja untuk pendoknya ini tidak saya ganti kalau nggak salah. Ini cuma tak kemalukan di kemalu merah. Nah, ini pun juga hampir sama dengan yang ini.
Jadi datangnya gitu, datangnya itu seperti kayak punya isyarah dulu. Waktu itu saya tidur siang, saya pengen keris Pasopati untuk menemani keris Pasopati saya yang ini. Setelah saya bangun gitu, ada sebuah postingan keris Pasopati dari rekan Tosan Aji itu yang mana ya? Di hati saya itu kayak ada perasaan jelek gitu. Nah, ini pusakanya. Akhirnya terus berhasil saya mahari. Nah, ini adalah pusaka kedua dengan dapur Pasopati. Nah, tak tunjukkan lagi biar apa ya, banyak gitu. Karena banyak yang menanyakan keris Pasopati, biar nanti juga ada pilihan jika di antara Bolo Mojopahit ini apa ya, berminat gitu, biar pilihannya banyak. Saya punya 4. Nah, ini yang ketiga. Kalau untuk yang ketiga ini warangkanya memang sudah saya ganti. Saya ganti warangka Branggah Jogja. Nah, ini warangkanya sudah gantian. Ada 3. Satu lagi ya. Nah, yang satu lagi ini. Satu lagi juga dapurnya dapur Pasopati, tapi untuk dibilahnya lebih pendek. Itulah kenapa tak setelkan di warongko. Ini pun juga warongkonya baru. Warongkonya Gayaman Jogja. Nah, dia memakai pendok selorok kemalu merah bersepuh emas ini. Nah, meskipun kecil, dia tampak apa ya, meriayani meskipun dia kecil. Nah, ini pun juga dapurnya dapur Pasopati. Nah, seperti apa wujud dari keempat buah pusakanya, langsung saja saya akan menunjukkan kepada bolo semuanya. Mungkin di antara Bolo Mojopahit ini ada yang berkenan dengan pusaka dengan dapur Pasopati, karena pusaka ini akhir-akhir ini kok banyak sekali yang menanyakan. Dan juga kalau nggak salah beberapa hari kemarin juga ada yang Mas ditunggu untuk review selanjutnya. Mungkin yang dimaksud adalah review keris dengan dapur Pasopati. Oke ya, jadi ini nanti akan segera kita review ya. Nah, bolo semuanya, inilah keempat pusaka kita yang berdapur Pasopati yang akan kita review untuk di video kita kali ini ya. Nah, ini akan kita mulai dulu dari yang paling ramping ini. Paling kecil warangkanya. Jadi memang Pasopati ini nggak tahu kenapa ya, identik dengan kayak kepahlawanan untuk di dapur Pasopati ini. Itulah kenapa untuk di dapur Pasopati ini juga banyak dicari oleh orang-orang yang berprofesi seperti kayak kepemimpinan itu seperti itu. Nah, ini untuk di warongkonya ini menggunakan warongko Gayaman Jogja. Ya, warongko Gayaman Jogja dengan pendok selorok kemalu merah bersepuh emas, dan itu ada motif kenditnya itu. Nah, ini ya. Estimasi kayu timuhu. Bagus dan juga glowing. Oke, sekarang coba kita buka dulu, kita lihat untuk di pusakanya. Pusakanya istimewa. Ini meskipun kecil tapi dia keris normal, jadi bukan keris patrem. Ini keris normal. Berdapur Pasopati dengan pamor pedaringan kebak. Ini kalau untuk saya pribadi estimasinya Mataram Sultan Agung. Jadi pamor sepuh ya Mas Tony. Sepuh, pamornya apa ya? Pamor ngebior. Pamornya itu kayak kaya gitu loh. Karena kalau nggak salah dalam ceritanya era Sultan Agung itu mencapai puncak kejayaan kerajaannya. Jadi uripnya gemah ripah loh jinawi. Jadi akhirnya terus berpengaruh juga pada bilah-bilah Tosan Ajinya. Ya. Nah, seperti ini untuk di pusaka yang pertama. Nah, untuk dapur Pasopati sendiri itu Mas Tani ya, kita mengetahuinya, oh ini masuk Pasopati itu dari mananya? Ya dari recekannya itu. Kalau apa ya, dapur Pasopati lebih enaknya itu memang sebenarnya kalau memang betul-betul ingin menggeluti dunia Tosan Aji secara lebih jelas gitu, kita pun juga harus punya bahan penunjang seperti kayak buku. Itu kalau kita melihat itu di situ, nah ada kembang kacangnya, lalu juga ada sokokannya rangkap, nah itu dan ini juga ya, sini nih. Dan juga itu ada geneng kalau nggak salah ya. Sini nih. Itu seperti itu. Kerisnya meskipun kayak kecil ataupun apa, dapur Pasopati ini kesannya itu dia gagah. Jadi seperti kayak seorang kesatria itu.
untuk di dapur Pasopati ini. Pasopati juga menjadi sebuah pusakanya Arjuna, lelanangi jagat. Kalau di dalam Arjuna itu Pasopati itu berbentuk busur, berbentuk panah. Oke ya, seperti itu. Nah, ini ya, saya dekatkan supaya bolo semuanya bisa melihatnya secara lebih detail ya. Untuk di pusaka yang pertama ini tadi dengan dapur Pasopati. Untuk tangguhnya estimasi Mataram Sultan Agung dengan pamor Pedaringan Kebak. Itu coba ditunjukkan, kerisnya itu juga masih tergolong tebal. Nah ini ya. Ini dari sisi tajamnya ya, dari sisi samping untuk melihat ketebalannya. Oke. Langsung saja sekarang kita coba lihat di pusaka yang kedua. Nah, di pusaka kedua ini untuk warongkonya ini menggunakan warongko Branggah Jogja. Betul ya Mas Tony ya? Ya, benar. Branggah Jogja dengan pendok Selorok pemalu merah. Ini pun juga untuk di warangka yang sudah saya ganti yang baru. Karena untuk di warangka yang aslinya saya rasa kurang cocok atau kurang menarik. Gitu. Jadi ini sudah sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Jadi sudah nggak ngeragati lagi. Karena sudah bagus warangkanya. Bilahnya pun juga sudah diwarangi. Oke, jadi sudah siap ya langsung masuk ke lemari koleksi. Oke, kita buka dulu untuk di pusaka yang kedua. Wah, ini terlihat lebih gagah dari yang pertama tadi ya. Ya, lebih gagah dan juga lebih tebal. Nah, ini ya. Karena memang lebih panjang ini untuk di garisnya. Nah, seperti ini bolo untuk di pusaka yang kedua. Ini dapurnya masih sama ya, dapur Pasopati. Kalau untuk yang di kedua ini pamornya, pamor nopo ini Mas Tony? Ada di name-tagnya. Bentar ya, apa ini? Wengkon Isen. Wengkon Isen. Nah, jadi ini di pinggirnya ini seperti ada garis tepinya ya bolo ya. Nah, ini seperti yang bisa panjenengan lihat. Di sepanjang tepi bilahnya ini ada garisnya ini. Terus di dalamnya juga ada pamornya. Ya, ada pamor sebagai isinya. Pamornya Wengkon Isen, dapurnya Pasopati. Bagus ini pusakanya. Masih tebal dan juga terkesan gagah. Apalagi kalau kita melihat dari sogokannya itu tegas banget untuk disogokannya. Bagian ini ya Mas Tony ya, sogokannya ini. Bagus sekali ini untuk yang di pusaka kedua ini. Lebih panjang dan juga lebih tebal dari yang pertama. Dan untuk dari bentuk pamornya pun juga lebih bagus ini ya. Iya. Ini untuk di tantingannya mantap. Jadi agak berat. Kalau yang pertama tadi dia tantingannya ringan banget. Untuk di keris yang pertama tadi. Tantingannya ringan. Kalau untuk yang ini tantingannya agak berat. Jadi lebih mantap. Nah, kalau yang ketiga malah lebih berat lagi. Oke, coba sih kita lihat di yang ketiga ya, bolo ya. Nah, ini tadi yang kedua, ini ketiga. Kalau untuk yang ketiga ini warongkonya ini menggunakan warongko Ladrang Solo. Bandar Iras. Ini ya, di sini ini tidak ada sambungannya, jadi ini terus ya. Nah, ini. Kayunya kalau nggak salah itu masuk di kayu Termbalu kayaknya itu. Termbalu bukan ya? Nggak tahu ya. Lah, jangan tanya saya aja malah lebih awam. Oke, kita lihat dulu. Wah, ini malah lebih gagah lagi nih ya. Ini lebih gagah lagi. Lebih tebal lagi. Ya. Karena di bagian tengah itu odo-odonya. Ini sampai atas ini Mas. Iya. Ya? Nah, ini. Saya jadi teringat, saya pernah punya teman itu, dia bisa dikatakan kayak apa ya, kolektor, tapi dia itu kalau menjual pusaka itu berkelas tok ibaratnya itu. Nah, kalau nggak salah waktu itu dia punya keris Pasopati tapi Kamardikan. Dia bikinnya itu dengan apa ya, keinginannya dia di empu itu. Jadi Pasopati tersebut kalau dilihat kayak gini, nah ini biasa saja. Tapi kalau dilihat dari atasnya sini, nah ini untuk dibilahnya dia itu kayak apa ya,
mempunyai 4 sisi tajam. Oh, Paham? jadi di sini apa? Odo-odonya pun itu ada. Agak melenduk, Ah. agak melenduk atau agak cembung. Di sini pun juga sama. Jadi kalau dilihat dari sisi atas ini, dari sisi panetesnya, Dari sini dari ya, sini dari ujungnya panetesnya, sini. mungkin ini pun juga bisa dikatakan sama ya. Coba tak tunjukkan ini. Nah, dia punya, kalau dilihat dari kayak gini. Nah, ini yang di bagian ini seolah-olah itu lincip juga ya itu ya. Jadi apa ya? Untuk di sisi melenduknya, tajamnya itu sini iya, sini pinggir iya, atas iya, pinggirnya lagi iya. Nah, mungkin hampir sama kayak yang ini. Nah, karena kalau kita melihat gitu, bilah pusaka ini dia itu kayak keren banget gitu loh. Karena ya itu tadi loh. Untuk di ododonya, di bagian ininya ini Mas Tani ya. lebih melenduk, lebih melenduk kalau bahasa Jawa ya. Nah, bandingkan dengan yang ini, dia kan cembung tapi nggak terlalu. Tapi kalau untuk yang ini, nah dia cembungnya seperti kayak malah lebih ke tajam yang di bagian tengah ini, bagian odo-odonya ini. Nah, ini adalah sebuah keunikan juga. Keris ini saya dapatkan setelah bangun tidur. Langsung tak lihat, bangun tidur saya lihat HP, tak lihat, duh ada teman yang punya, langsung saya berhasil memaharinya. Keren sekali nih untuk pusakanya ini Mas Tony. Sangat keren dan juga bisa dibilang kayak limited edition itu kayaknya. Apa ya, terlihat gagah, tebel, juga untuk tantingannya juga lumayan berat ini. Ini lebih berat lagi malahan tantingannya daripada yang kedua tadi. Nah, ini monggo menawi bolo semuanya berminat dengan salah satu pusaka yang berdapur Pasopati ini, panjenengan bisa langsung menghubungi ke nomor WA 085760234901 yang nantinya juga akan tertera di dalam video kita kali ini. Nah, untuk di pusaka yang ketiga ini untuk pamornya sendiri Mas Tony. Ini masuk pamor nopo ini? Apa itu? Dilihat di name tag-nya. Bentar. Ini ya Segoro Muncar ya. Ya, pamornya Segoro Muncar. Nah, ini luar biasa sekali indahnya. Ini lebih gagah malah. Lebih gagah, wis lebih apik lah ya. Memang untuk di maharnya memang ini bertingkat. Ya itu tadi loh, rega nggawa rupa. Jadi memang untuk di yang pertama agak murah, lalu agak ke atas, ini ke atasnya lagi. Nah, kalau untuk yang terakhir itu malah lebih mahal dari yang ketiga ya. Coba kita lihat untuk di yang terakhir. Nah, untuk koleksi yang terakhir yang keempat, untuk di warongkonya ini menggunakan warongko Ladrang Solo. Ladrang Solo. Nah, ini ya di sini dilengkapi dengan apa ini? Pendok blewah. Pendok blewah, kulit penyu ya. Dengan hiasan kulit penyu. Seperti ini ya. Ini adalah warangka gawannya, warangka aslinya. Sama dengan yang ketiga tadi. Iya, yang ketiga tadi. Ini untuk di pendoknya pun ini tebel ini Mas Tony ya. Iya, tebel. Dapur Pasopati, nggak tahu kenapa banyak sekali. Akhir-akhir ini lebih terlihat apa ya, bilahnya juga lebih besar ini dari ketiga sebelumnya. Wah, keren sekali ini ya. Marem. Marem. Untuk bagian apa ini? Yang dua ini Mas Tony namanya? Sogokan. Nah, sogokannya juga sangat tegas, sangat jelas. Ini sogokannya tegas banget dan bilahnya pun juga tebal. Dan bilahnya ini termasuk dari jenis bilah mucuk bung. Untuk yang ini. Jadi ke bagian atas itu lincir meruncing. Ini bagus banget ini ya. Aku seneng banget dengan keris ini. Selain saya mendapatkannya dulu seperti kayak mendapatkan isyarah gitu. Terus dipandang gitu. Pusakanya itu nggak tahu kok kayaknya menyenangkan nang hatiku, kayak marem banget gitu loh untuk di pusaka yang ini.
Ini keris Pasupati kesukaan saya, kelangenan saya ini. Meskipun kelangenan, kalau ada yang berminat dan maharnya cocok, ya nggak apa-apa dilepas Dilepas ae juga sini. ya, Karena sudah banyak nih koleksi-koleksi kelangenan yang akhirnya terus termahar termahar. ya. Ya karena itu tadi tak review gitu, buat bahan konten, tak review akhirnya terus ada yang memahari. Pak, ini sebenarnya koleksi kelangenan. Nggak apa-apa Mas, itu saya suka gitu. Nggak apa-apa, minta berapa, minta segini. Ya langsung ya wes ucul. Pak Supati ini juga, ini saya sedikit akan mengulas tentang filosofi dan Mm-mm. juga makna dari tuah dari Pak Supati ini, biar sebagai bahan kita untuk belajar mengenal dunia Tosan Aji, meskipun dari sisi yang sedikit informasi, meskipun sedikit, saya harapkan nanti juga menambah wawasan kita Mm-mm. bersama ini. Pak Supati ini berasal dari dua kata pasu yang artinya hewan dan pati yang artinya mati atau kematian. Jadi Pak Supati ini memiliki makna bahwa mengendalikan sifat atau watak binatang dalam diri manusia agar menjadi pribadi yang tidak hanya berambisi pada kepentingan pribadi dan golongan saja, namun harus mampu menjadi seorang kesatria yang bermanfaat bagi sesamanya. Dengan memahami makna Pasupati tersebut, diharapkan pemilik pusaka berdapur Pasupati ini bisa menjadi pribadi yang unggul, terutama bagi pemimpin, agar bisa mengesampingkan ego dan kepentingan pribadinya demi kepentingan rakyat dan negaranya. Keris Pasupati adalah simbol kepemimpinan, perjuangan, dan juga kesetiaan pada tanggung jawab yang diembannya, serta teguh dalam pendiriannya. Dan Pasupati adalah pesan bagi para pemimpin agar bisa memberi teladan yang baik bagi masyarakat, serta mampu menjadi pengayom untuk rakyat yang dipimpinnya. Konon, keris ini simbol kepemimpinan sejati dan banyak dicari oleh mereka yang terjun dalam dunia politik atau dunia militer. Karena keris identik dengan tuah yang merupakan manifestasi dari doa dan harapan pemiliknya pada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena sejatinya merawat pusaka ini sama halnya dengan merawat doa dan harapan agar kita selalu ingat dengan apa yang menjadi tujuan dan cita-cita kita. Wallahu alam bishawab. Wah, sungguh luar biasa sekali ya Keren banget. untuk filosofinya ya. Bahkan saya juga pernah menemukan bahwa keris Mm-mm. dapur Pasupati ini juga banyak dimiliki oleh para pejuang pada zaman dahulu. Kayak dari filosofinya itu sudah apa ya, cocok banget ya buat para pemimpin ya. Iya, memang ini adalah keris kepemimpinan. Jadi untuk di filosofi dan tuahnya, Mm-mm. pusaka ini memang kayak diperuntukkan untuk agemannya para pemimpin. Untuk selalu ingat bahwasanya setiap yang dipimpinnya itu harus dipertanggungjawabkan. Jangan menjadi pemimpin terus lupa dengan rakyatnya, lupa dengan apa yang dipimpinnya. Jadi menjadi pemimpin jangan cuma mementingkan egonya sendiri, mementingkan kepentingan pribadinya, mementingkan kepentingan golongannya saja, tetapi harus juga bertanggung jawab Mm-mm. secara bijaksana kepada rakyat yang dipimpinnya. Harapannya seperti itu dalam filosofi dapur Pasupati. Iya, luar biasa sekali ya, keren banget ini. Nah, dari wujud pusakanya pun juga terlihat sangat gagah, sangat berwibawa. Ya, kesannya gitu ya. Nah, Sama kan orang awam ya. iya. Melihatnya kayak gitu ya untuk dapur Pasupati ya. Ya, untuk di pusakanya itu memang terlihat kayak gagah gitu loh. Melambangkan sifat patriotis kepahlawanan. Itulah kenapa memang sangat cocok sekali kalau zaman dulu itu ada ceritanya bahwanya keris dapur Pasupati banyak dimiliki oleh para pejuang atau para pahlawan tempo dulu. Sungguh, Kesannya heroik, iya, luar perkasa banget. biasa sekali ya untuk di dapur Pasupati kita kali ini. Nah, menawi bolos semuanya berminat dengan salah satu pusaka ini tadi, silakan panjenengan bisa langsung menghubungi ke nomor 085760234901, atau kalau kebetulan panjenengan ada di Mojokerto, nah silahkan monggo bisa langsung mampir ke galeri kami yang beralamatkan di Dusun Tambak Suro, Desa Tambak Agung, Kecamatan Puri, Mojokerto. Nah, kalau panjenengan bisa langsung ke galeri, monggo bisa langsung sharing-sharing dengan Mas Tony,
bisa langsung lihat-lihat koleksi dari Galeri Bumi Mojopahit. Iya. Ini ya sobat ya. Nah, saya rasa untuk di video kita kali ini cukup sekian dulu ya Mas Tony ya. Iya. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak pada Bolo semuanya yang sudah melihat video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa terus ikuti YouTube channel Galeri Bumi Mojopahit supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari galeri kami. Oh ya, untuk sebelum penutup, saya ingin mengingatkan kepada Bolo Mojopahit bahwasanya saya punya akun YouTube kedua. Nah, namanya adalah Bumi Mojopahit Antik. Monggo, mungkin di antara Bolo Mojopahit ini ada yang suka dengan benda-benda antik, bisa mengunjungi di YouTube saya yang satunya lagi yang khusus untuk mereview dari antikan, yaitu Bumi Mojopahit Antik. Silakan Anda subscribe di sana, silakan ditonton videonya. Oke, sudah cukup Mas Tony? Sudah. Oke ya sobat semuanya, terima kasih atas kebersamaan sobat semuanya. Saya ucapkan selamat berakhir pekan bersama keluarga tercinta, dan jangan lupa terus ikuti YouTube channel Galeri Bumi Mojopahit supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari galeri kami. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Salam Rahayu.